Coba kameranya dinyalakan, suaranya dimatikan. Yuk, kameranya dinyalakan, suaranya dimatikan. Ya. Oke, ya udah mati. Kameranya dinyalakan ya. Selama Ibu menjelaskan, kalian bisa siapkan buku paketnya. Wah, nggak kelihatan. Nah, sama buku tulis, sama pulpen atau pensil, penghapus, gitu ya. Baiklah, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Matematika. Kita masuk ke sub baru ya, bab baru. Operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran, bilangan cacah dan pecahan, berarti bilangan biasa ya, yang 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sama pecahan. Pecahan itu 1/2, 2/3, 3/4, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melakukan operasi hitung campuran ini, kita bisa lihat operasi hitung itu ada 2. Nah, bisa lihat ya, ada gambar layar putih. Nah, di sini operasi hitung itu ada 2. Yang pertama, itu yang tanpa kurung. Yang kedua, itu menggunakan kurung. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang menggunakan kurung. Lihat yang pertama, lakukan operasi perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya, Ibu punya 2 dikali draw. Nah, berarti kita langsung lihat aja deh. Yang contoh deh ya. 30 menghilang dia. 30 dikurang 5 ditambah 225. Ada ya itu di halaman 22. Dibagi 5. Nah, di sini kita bisa lihat ada kurang, kemudian ditambah, terus dibagi. Yang harus kita kerjakan dulu itu yang perkalian. Kalau ada, kalau nggak ada berarti ini pembagian dulu. Ini urutannya. Nih. Jadi boleh, pokoknya yang depan ya, kali sama bagi itu yang paling depan, yang paling sebelah kiri, yang paling ke sebelah sini itu yang mana? Misalkan yang kali duluan, berarti kita kerjakan yang kali duluan. Kalau yang bagi duluan, kita kerjakan yang bagi duluan. Baru boleh kita kerjakan yang ini atau ini. Jadi
ini sama yang ini itu setara. Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kali di sebelah kiri berarti kita kerjakan kali dulu. Kalau bagi yang di sebelah kiri berarti bagi dulu yang kita kerjakan. Baru yang penjumlahan atau pengurangan yang terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada kurang, terus ada tambah, terus bagi. Berarti yang kita kerjakan duluan yang ini. Ya, kita kerjakan 30 dikurang 5 ditambah. Nah, 225 dibagi 5 berapa? 45. 45. Baru kita kerjakan yang ini nih. Nah, di sini ternyata yang pengurangan dulu, yang di sebelah kiri. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 30 dikurang 5, 25. Ditambah 45. Nah, udah nggak ada yang lain berarti boleh kita selesaikan nih ya. Kalian lihat di halaman 22 itu ada nomor 1 contohnya. Totalnya ada 70. Nah, ya. Untuk nomor 1 yang A berarti kita udah selesai. Terus kita lihat yang bagian B juga sama nih. Boleh kalian screenshot dulu ya. Kalian screenshot dulu. Nah, kalau udah, Ibu mau hapus nih. Oke, Ibu hapus. Selanjutnya kita lihat di halaman 21. Lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalau tadi perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan, penjumlahan dan pengurangan juga sama. Yang lebih dulu yang mana? Pengurangan dulu atau penjumlahan dulu. Itu boleh kalian kerjakan dari yang sebelah kiri. Jadi nggak ada yang bilang kalau perkalian itu lebih dulu dikerjakan dibanding pembagian. Salah. Pokoknya mau perkalian atau pembagian yang ada di sebelah kiri, nih kiri dari buku dari kita, kiri dari kita itu harus dikerjakan lebih dulu. Sama halnya juga dengan ketika kita sudah selesai mengerjakan perkalian dan pembagian, kemudian kita mau ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu bukan berarti penjumlahan lebih kuat atau lebih dikerjakan dulu. Itu bukan, salah. Tapi yang harus dikerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, sama ya statusnya gitu. Yang sebelah kiri lebih dikerjakan dulu. Kecuali perkalian sama penjumlahan baru lebih kuat perkalian. Yang harus dikerjakan duluan perkalian. Begitu ya Nak ya. Paham sampai sini? Ayo dibuka mic-nya boleh? Paham Arka? Ya, alhamdulillah. Paham ya? Lanjut. Kita lihat. Ya, alhamdulillah. Kalau lanjut berarti kalau paham kita lanjut yang pakai kurung. Pakai kurung. Kita lihat yang halaman 22 yang nomor B deh. Kita kerjakan yang nomor B. Kalian tadi nomor 1 udah nggak usah dibahas lagi ya. Intinya sama. Jadi kalau pembagian duluan atau perkalian duluan yang harus dikerjakan sebelah kiri. Sekarang yang menggunakan kurung. Kalian lihat halaman 22 yang B. Di sini ada soal 25 ditambah
860 dikurang 335 di dalam kurung yang ini. Nah, terus dibagi 15. Berarti yang perlu kita kerjakan duluan yang mana nih? Ayo, yang mana yo? Yang di dalam kurung dulu ya. Bagian dulu bukan. Nah, kalian lihat dulu deh halaman 21. Yang bawah, yang di bawah tulisan pembahasan soal brilian nomor 1. Adapun urutan operasi hitung campuran dengan tanda kurung sebagai berikut. Nomor 1, kerjakan operasi hitung dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nomor 3-nya, kerjakan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, berarti tadi kita lihat poin 1 yang harus dikerjakan itu yang ada di dalam kurung dulu. Ya, kalau tadi kan soalnya nggak ada di dalam kurung. Kalau sekarang ini soalnya ada yang di dalam kurung nih. Berarti yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung dulu. Yang ini dulu. Berarti kita bisa tulis lagi nih 25 ditambah 860 dikurang 335. Hasilnya 525. Nah, dibagi 15. Nah, sampai di sini udah nggak ada kurungnya ya. Kalau udah nggak ada kurungnya, baru kita gunakan operasi yang tadi. Ini di sini yang pertama adalah penjumlahan, lalu pembagian. Ingat, yang lebih kuat itu yang ini. Iya, betul. Pembagian berarti yang perlu kita kerjakan dulu, ini dibagi ini. Ya. Berarti kita tulis lagi nih, 25 ditambah 525 dibagi 15, itu hasilnya 35. Jadi, bisa kita totalkan hasilnya adalah 60. Nah, gitu ya. Paham? Paham, Bu. Coba Ibu tanya siapa yang bisa jawab. Kalau ada soal yang di dalam kurung, berarti yang dikerjain duluan yang mana? Yang di dalam kurung duluan, Bu. Ya, walaupun yang di dalam kurung itu kurang, dan yang di luar kurung itu bagi, nih kayak ini nih. Ini di dalam kurung kurang, terus yang di luar kurung itu bagi, tetap yang dikerjain duluan yang ini ya. Di dalam kurung. Oke. Nah, silakan kalian bisa screenshot. Bisa di screenshot. Udah, Bu. Udah ya, oke. Ibu hapus. Nanti kita akan coba, Ibu akan coba suruh kalian kerjakan. Kita hapus dulu. Sekarang kita lihat nomor 3 sekarang, 3. Coba Ibu minta Lia baca nomor 3 soalnya. Sampai pembahasan aja, sampai tulisan pembahasan udah.
Sebuah kaos dengan lengan pendek harganya lebih mahal. 5 juta ya, Bu, 5.000. daripada kaos. Oh iya, 5.000 ya. lebih mahal 5.000 daripada kaos oblong. Harga kaos oblong 45.600 perak. Berapa harga yang dibayar untuk pembelian 15 kaos oblong dan 6 kaos lengan pendek? Nah, harga kaos oblongnya berarti kita bisa lihat 45.600. Nah, terus harga kaos yang lengan pendek. Kalau oblong tuh yang segini ya. Oblong. Terus lengan pendek tuh yang segini. Lengan pendek itu lebih mahal 5.000. Berarti bisa kita tulis, kita ini aja deh. Ini oblong, kita tulis oblong. Lengan pendek, kita tulis P ya. Rp45.600 ditambah 5.000 karena lebih mahal 5.000. Bisa kalian nanti kalau di buku kalian bisa tulis lebih rapi, Rp gitu ya, rupiah, titik 5.000, titik koma 00 itu untuk menyatakan rupiah. Nah, tadi di sini pertanyaannya harus mau beli 15 kaos oblong, berarti bisa dikalikan 15 terus sama mau beli 6 kaos lengan pendek, berarti kali 6. Harganya dikali 6. Nah, di sini kalian lihat yang bawah tuh. 15 bisa kita tulis begini cara pengerjaannya. 15 kali 45.600 terus ditambah ya karena ditanya total harga semuanya. Ditambah 6 dikali. Nah, yang tadi harus dikerjain duluan ya. 45.600 ditambah 5.000. Nah, yang ini karena harga kaos lengan pendek itu kan 45.600 ditambah 5.000. Berarti yang ini harus kita cari dulu nih hasilnya. Berarti kita kasih tanda kurung. Selanjutnya yang di dalam kurung bisa kita kerjakan dulu ya. 15 kali 45 600 ditambah 6 dikali 45.600 ditambah 5.000 itu berarti harga kaos lengan pendeknya adalah 50.600. Nah, baru di sini kita lihat ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada perkalian lagi. Yang harus kita kerjakan itu yang dari sebelah kiri, yang perkalian,
terlebih atau pembagian terlebih dahulu. Jadi kayak gini, 15 kali 45 600 itu sama dengan 684.000 ya. Nah, kalian lihat penjumlahan, di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Mana yang harus kita kerjakan dulu? Yang mana, yo? Halo, yang mana? Penjumlahan dan Perkalian terlebih perkalian. dahulu, Bu. Ya? Perkalian terlebih dahulu. Iya, betul. Ingat ya, penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian. Jadi harus dikerjakan perkalian dulu. Nah, kita bisa kerjakan yang perkalian dulu. Berarti ini kita tulis lagi nih, tambah 6 dikali 50.600 itu hasilnya 3.600. Nah, ya. Di sini cuman sisa penjumlahan. Berarti bisa langsung kita selesaikan. Totalnya 987.000. 600. Oh iya, 600. Nah, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Paham ya? Berarti rumusnya perkalian atau pembagian. Lalu baru kita bisa kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Kalau yang itu selain di dalam kurung. Kita lanjut. Udah di screenshot? Belum, Bu. Bentar. Ya, screenshot dulu. Kayaknya waktu kita mau habis nih. Sebentar lagi. Udah disuruh keluar sama Zoom. Iya, bentar doang ternyata. Nanti gini aja deh. Yuk. Udah ya, udah selesai? Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Oke, kita clear. Kita foto bersama dulu deh. Takut keburu menghilang. Ayo nyalain dulu kameranya. Mau Ibu foto? Kenapa Lia ketawa? Muka Arkan gitu banget, Bu. Kan? Kenapa? Cakep, ada lesung pipitnya. Ih, mesti Arkan deh. Ayo, mana mukanya? Yang ganteng dan cantik, ayo tunjukkan muka kalian. Ibu ada dua ini, yang satu lagi punya Ibu juga. Willy, Rafa, mana mukanya? Ayo nyalain dulu kameranya. Mau Ibu screenshot, Will. Ayo deketan, Will. Senyum dikit. Senyum banyak boleh. Bergaya juga boleh. Ayo coba bergaya.
Ayo, jangan kaku. Ayo, 1, 2, 3. Dah. Coba kita lihat hasilnya. Tata, itu dia hasilnya ada di grup kalian. Nah ya, berarti kita lanjut lagi nih. Share screen lagi. Yo. Lanjut nomor 4 ya, Nak ya. Coba Rafa, ada Rafa? Ada, Bu. Baca nomor 4 soalnya sampai kata pembahasan aja. Jika satu kodi sama dengan 20 buah dan satu gros sama dengan 12 lusin, berapa banyaknya 3 lusin tambah 1,5 kodi tambah 2 gros? Oke. Berarti kita harus tahu dulu nih dasarnya. Satu lusin ya. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. 12 piece atau buah ya. Nih, Bu tulis B aja ya, tahu ya? Terus kalau satu kodi Ibu tulisnya KD aja ya. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. 20 buah. Terus kalau gross ya, satu gross itu sama dengan 12 lusin. 12 lusin. Biar jadi buah, berarti 12 lusin dikali 12. Gitu ya. Terus di sini dimintanya dia belinya 3 lusin. Belinya 3 lusin. 3 lusin belinya 3 lusin ya. 3 lusin berarti kita kali 12 karena lusin. Oh ya gini aja deh. Yuk kita ulang dari pertama. Belinya 3 lusin. Terus ditambahin 1,5 gross. 1,5 kodi. Dan 2 gross. Nah, berarti bisa kita bikin menjadi buah. Di sini kan maunya berapa buah totalnya gitu ya. Berarti 3 lusin atau 3 kita kali 12. Karena 1 lusin adalah 12 buah. Berarti kita kali 12. Kemudian ditambahkan 1,5 kodi. 1,5 kodi. 1,5 kodi. Nah, satu kodi itu 20 buah nih. Berarti 1,5 kita kali 20. Nah, yang ini sekarang terakhir. 2 gross. 2 gross berarti 2 dikali 1 gross itu 12 lusin. Berarti 2 dikali 12
dikali lagi 12 karena mau dijadikan ke buah. Nah, dari sini kita bisa kurung karena yang mau kita hitung itu yang ini dulu nih. 3 lusin itu berapa buah sih? Gitu ya. Berarti kita kasih kurung. Lagi. Nah, ini juga ya karena kita mau lihat 1,5 kodi itu berapa buah sih gitu ya. Terus lagi 2 gross itu berapa buah. Nah, dari sini baru kita bisa hitung yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung 3 kali 12 itu 36. Terus ditambah lagi. Siapa yang bisa jawab? 1,5 dikali 20 berapa? Halo. 1,5 dikali 20 berapa? Siapa yang bisa jawab? Anes? Lia? Masih ada suara ibu? Halo? Nggak ada yang jawab? Pada kemana? 30, Bu, 30. Oh iya, 30 ya. Cara ngitungnya gini aja. Bisa menggunakan logika, bisa juga pakai hitung-hitungan. Jadi kalau pakai logika itu satu kodi itu tadi kan 20. Berarti setengahnya berapa nih? Setengah kodi berarti 10. 20 ditambah 10 berarti 30. Atau bisa juga kayak gini. 1,5 dikali 20. Pernah ya belajar hitungan koma-komaan ya? Nah, kita kalikan dulu. 5 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 5 kali 2, 10. Kita simpan 1. Nah, baru kita kalikan yang ini. 1 kali 2 itu 2 ditambah 1, 3. Baru kita ambil nih komanya. Komanya ternyata hanya ada maju 1 langkah di belakang angka. Nih ada 1 doang ya di belakang koma ya. Berarti kita totalin dulu deh. 0, 0, 3. Nah, tadi ada 1 angka di belakang koma. Berarti komanya kita maju di sini. Nah, kalau setelah koma hasilnya 0, adalah 0 angkanya, berarti kita nggak usah tulis. Hasilnya 30. Nah, terus nih jumlahin lagi. 2 kali 12 dikali 12 itu sama dengan 288. Nah, nyampe sini, ini ada 2 nih, ditambah sama ditambah. Yang depan dulu ya, yang kita kerjakan ya, sesuai kesepakatan. 66 ditambah 288. Sama dengan hasilnya 354. Nah, ini buah. Karena tadi kita samakan menjadi buah ya, buah atau peas. Nah, yuk boleh di screenshot. Kalau udah bilang ya. Udah? Udah, Bu. Oke. Ibu hapus.
Nanti kalau tiba-tiba mati jangan kaget ya. Berarti waktu kita habis. Lanjut nomor 5. Nomor 5 yang mau kalian bahas yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang menurut kalian susah. Ayo. Ayo, Kemon. Siapa yang mau jawab? Mau jawab mau kita bahas nomor yang A, B, atau C, atau D? Yang D, Bu. Yang D ya. Oke, yang D kita lihat di sini. D, 1/5 ditambah 1/4 dikali 6 dibagi 5/8 dikurang 5/8. Gue tulis dulu soalnya. 1/5 ditambah 1/4 dikali 6 dibagi 5/8 dikurang 5/8. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang perlu kita kerjakan dulu. Berarti kayak gini. Kita ininya disatuin dulu ya. Nih, yang pecahan campuran. Pecahan campuran itu di bawah dikali. Yang ini ditambah. Dikali dulu baru ditambah. Udah tahu ya cara pecahan campuran dijadiin pecahan biasa? 1 × 5 ditambah 1. Berarti hasilnya 6/5. Ingat ya, dikali dulu ke bawah, baru ditambah ke atas. 1 × 5 ditambah 1. Berarti hasilnya 6. Nah, per 5. 5-nya tetap kita tulis lagi. Ditambah 1/4. Nah, dikali 6 dibagi, kita tulis lagi ya, 5/8 dikurang lagi 5/8. Nah, nyampe di sini baru kita lihat di sini yang bisa, ini kita bisa samain dulu. Kita kerjakan yang ini dulu nih, kali 6 bagi 5/8. 1/4 dikali 6. Di sini dicoret, kalau di sini di buku itu dicoret yang ini sama yang, nah ini dibagi, kalau nih ya, ingat, berarti kita lihat 6/5 ditambah 1/4 dikali 6. Nah, yang bagi ini kita hitung jadi kali. Ingat ya, pecahan kalau dibagi kita rubah jadi kali, itu posisinya berubah. Nih. Dibalik. Ingat ya, di kelas 5 udah ada. Kalau pecahan, pembagian pecahan itu yang dibaginya itu akan berubah dan tandanya menjadi kali.
Nah, di sini baru kita bisa kerjakan yang ini dulu nih. 1/4 dikali 6 dikali 8/5. Boleh kita kerjakan begini, yang bisa kita bagi sama dengan 1/4 dikali 6 dikali 8 dicoret, jadinya hasilnya 2. Karena 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Nah, dari sini bisa kita lihat nih, 6/5 ditambah, nah di sini 12, kok bisa 12 sih Bu? Gitu ya. Jadi 6 ini itu nggak ada pernya ya. Kalau nggak ada pernya itu bisa kita anggap 6/1. Kalau 6/1 itu nggak usah ditulis pernya. Jadi gini aja. Atau mau ditulis juga boleh biar kalian gampang, biar kalian ingat. Tinggal kalian kalikan. 1 kali 6, hasilnya 6. 6 kali 2, hasilnya 12. Bisa kita tulis 12. Di sini sama. Kalau perkalian itu atas bawah harus dikalikan. 1 kali 1, 1. 1 kali 5, 5. Nah, kita tulis gini. Nah, ini tadi 8 ya, bukan 5. Ini 8. Nah, baru kita tulis 5/8. Nah, kalau udah di sini kita lihat. Karena ini penyebut. Nih ya, yang bawah itu namanya penyebut. Penyebutnya itu udah sama, berarti bisa kita langsung jumlahkan. Karena dia yang di depan nih. Berarti kita tulis 6 ditambah 12 hasilnya 18. Dibagi 5. Kita tulis lagi 5. Kalau penjumlahan yang dijumlah atasnya aja. Ingat ya, kalau penjumlahan yang dijumlah atasnya aja. Pengurangan juga. Kalau pengurangan, penjumlahan itu penjumlahan dan pengurangan penyebut nih yang bawah harus sama. Sekarang karena penjumlahan yang tadi udah sama kita bisa langsung kerjakan. Sekarang kita tulis yang pengurangannya. 5/8. Lah, penyebutnya nggak sama Bu. Gimana nih caranya? Harus disamakan dulu. Boleh kita kalikan 5 kali 8. Biar lebih mudah cara menyamakannya. Atau mungkin ya pakai KPK ya, kelipatan ya. Kalau 20, 5 bisa dijadikan 20. 5 kali 4, 20. 8 bisa nggak jadi 20? Nggak bisa ternyata. Berarti harus dijadikan 40. 40. Di sini juga dijadikan 40. Nah, 5 dikali berapa hasilnya 40? Itu berarti dikali 8. 8 ya. Nah, kalau di bawahnya kali 8 berarti atasnya dikali 8 juga. 18 dikali 8 hasilnya 144. Nah, mana nih? Nah, selanjutnya ini yang 8. 8 dikali berapa hasilnya 40? Dikali 5 ya. Kalau yang bawah dikali 5 berarti yang atas dikali 5 juga. 8 kali 5 hasilnya 40. Betul ya? 5 dikali 5 hasilnya 25.
Nah, dari sini kita bisa kerjakan atau selesaikan karena tinggal satu operasi hitungnya. Dan penyebutnya juga udah sama. Berarti kalian harus tahu dasar-dasarnya pecahan dulu ya. Kalau dikali itu atas sama atasnya harus dikali, bawahnya juga harus dikali. Nanti Bu lanjut jelaskan deh ya. Nah, kalau udah sampai di sini berarti kita bisa tulis di sini 144 dikurang 25 itu hasilnya 119 di per atau per 40 ya. Karena kalau pengurangan dan penjumlahan yang dikurangin atasnya aja. Tapi penyebutnya syaratnya harus sama. Nah, dari sini 119 per 40. 119. Ibu minta kalian jadikan menjadi pecahan campuran. Karena kita lagi bahas pecahan campuran. Caranya 40 dibagi 119 dibagi 40. 119 dibagi 40. Nah, 119 dibagi 40 berarti 2 ya, 80 ya. 80 hasilnya sisanya 9. Ini 9, 10, 11. Berarti 3. Hasilnya 2. Nih, yang ini kita tulis dulu. Terus hasil pengurangannya 239 per 40. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nggak terasa, udah mau jam 10 ternyata kita. Nah, yuk screenshot dulu yuk. Screenshot ya, kalau udah bilang ya. Udah, Bu. Udah? Oke. Udah, Bu. Nah, sampai di sini Ibu rasa yang paling bingung yang ini ya kayaknya nih. Iya nggak? Iya, benar. Bener ya? Dibanding nomor 1, 2, 3, 4. Ya, nomor 5 paling bingung ya? Nah, berarti kita, ini udah di screenshot Ibu, clear ya, clear R lagi. Untuk tugasnya nanti bisa kalian kerjakan nanti ya, dikerjakannya. Kita bahas lagi deh nomor 5. Nomor 5, Ibu ambil yang A. Kita ambil yang gampang dulu berarti. Kalau tadi itu mungkin terlalu panjang, terlalu rumit, jadi kalian bingung juga. Sekarang coba yang A ya, 5 per 2. Dibagi 2. 2 per 3 ya? Iya. Dikali 4 per 7. Ya, 4 per 7. Nah, 5 per 2 dikali 2 per 3 dikali 4 per 7. Nah, sekarang kalian lihat yang ini pembagian dan perkalian. Yang harus kalian selesaikan dulu itu sama ya, perkalian sama pembagian, tapi yang sebelah kiri dulu. Berarti yang ini yang harus kita selesaikan dulu. 5 per 2. Nah, ini pembagian. Berarti
Kalau pembagian itu cara menyelesaikannya kita balik. Jadi kali dan hasil yang sebelah kanannya kita rubah 3/2. Nah, Bu, dari mana kok bisa kayak gitu? Belajar lagi di kelas 5 ada. Jadi kalau menyelesaikan pecahan dibagi itu kita rubah operasi hitungnya, lalu yang belakang kita balik. Memang begini konsepnya ya kalau untuk pembagian. Nah, lanjut ini perkaliannya kita tulis lagi. 4/7. Kok 7? Iya, 4/7. Ya kan? Kan kita tulis lagi yang ini. Ya, iya benar, Bu. Iya, itu siapa? Willy ya? Iya, Bu. Nah, di sini 5/2 dikali 3/2 yang harus kita kerjakan dulu yang ini nih. Atau mau langsung dikerjakan boleh, tapi kalau langsung nanti aduh aku bingung Bu, aku pusing. Berarti kalian bisa kerjakan yang ini dulu ya. Nih yang Ibu lingkarin ya. Nah, kalian kerjakan yang ini Bu. dulu. 5 kali 3 hasilnya 15. 15, Bu. iya, 15. 2 dikali 2 hasilnya 4, Bu. 4. Baru kita kerjakan sama yang ini dikali 4/7. 4/7. Nah, konsepnya sama. Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Atau Bawah. bisa kita ringkas yang bisa dibagi. Nih kayak gini, 4 sama 4 kita bisa perkecil namanya. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1 lagi. 5 kali 1 hasilnya 15. 5. Nah, ini 1 kali 7 hasilnya 7. 7. Iya, sama enggak sama di buku? Sama. Hasilnya 15/7. Bu, bisa dibikin Iya, pecahan Bu. campuran, Sama, Bu. Bu. Oh, iya. Bu, bisa dibikin pecahan campuran nih. Ayo siapa yang bisa bikin pecahan campuran? Billy. Ayo. 15 dibagi 7. Nah, 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 7 kali berapa yo yang hasilnya mendekati 15? Halo? 7 kali 2 ya? Nah, kita tulis. Iya. 2. 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, dikurang. Sisanya 1. Berarti kita bisa tulis kayak gini. 2 yang atas kita tulis duluan. 2. Sisanya kita tulis di atas. 1/7. 7 tetap di sini. Nah, itu ya. Yang atas ditulis di depan, sisanya ditulis di atas, dan hasil pembaginya ditulis di bawah. Ini cara membuat pecahan biasa nih, pecahan biasa nih namanya nih, menjadi pecahan campuran. Iya. Udah sama, boleh di screenshot. Udah? Sudah, Bu. Oke, kalau udah, Ibu stop share screen-nya. Ada yang nambah nih, kita foto lagi. Wih, foto lagi. Foto lagi, Bu. Ayo, foto lagi. Kameranya pada dibuka. Yang manis, yang cantik, yang ganteng, biar kelihatan.
Ayo dibuka. Elmira, Keisha, Willy, ayo dibuka kameranya. Mau difoto sama ibu. Kamu beli mie goreng? Oh, ya udah. Ya boleh. Keisha, Haura, Elmira. Ayo, ibu mau foto nih. Buka kameranya. Mungkin lagi pakai kerudung. Keisha. Keisha, ada Keisha? Elmira. Mau ditinggal aja nih. Ya, Bu. Oh iya, ayo. Buka dulu kameranya. Ibu mau foto nih. Nah, Keisha. Tinggal Keisha. Ayo Keisha, buka kameranya. Ibu mau foto. Ayo buruan, Ibu panas nih. Di pantai. Keisha. Dia tidak menjawab ternyata. Ya udah kita foto aja dah. Ayo. Senyum dikit. Bergaya juga boleh. Dimas, Arga. Aduh, Dimas. Dimas sebelah sini itunya doang nih, badannya doang. Kepalanya di Arga. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tada, kalian lihat di grup ada. Nah, udah. Ya udah, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Nanti kalian Ibu akan suruh kerjakan. Coba untuk nomor 1 dan 2 di halaman 24, cuman 2 soal aja. Nomor 1 dan nomor 2, cuman 2 soal ya. Oke? Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan. Yang mau keluar silakan. Silakan. Halaman 24, nomor 1 sampai 2. Dadah. Udah ya, Ibu keluarin ya. Bye.